Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putri Thalia dari 10 AKL 2. Di sini saya akan membahas tentang sejarah akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi, sejarah akuntansi dimulai pada tahun 1494 dengan Luca Pacioli yang menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Buku ini memiliki subjudul Tractatus de Computis et Scripturis yang memperkenalkan sistem pembukuan berpasangan. Setelah buku Pacioli dipublikasikan, sistem akuntansi mulai diterapkan di Italia. Seiring berjalannya waktu, akuntansi berkembang dan diakui sebagai disiplin ilmu tersendiri. Setelah Perang Dunia II, pengaruh akuntansi semakin terasa di dunia barat, karena banyak negara mulai mengadopsi sistem akuntansi dengan standar dan praktik nasional yang melekat pada hukum dan peraturan profesional. Sistem akuntansi memungkinkan pembukuan dan laporan keuangan yang sistematis dan terpadu. Dengan ini, perusahaan dapat mengabarkan posisi keuangan mereka, termasuk laba, rugi, kekayaan, dan hak-hak lainnya. Dan juga, sistem akuntansi kontinental diperkenalkan oleh Belanda dan digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Sistem akuntansi Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia setelah tahun 1960 dan menjadi sistem akuntansi yang paling banyak digunakan karena kemampuannya dalam mencatat transaksi secara lebih mudah dan sistematis. Peristiwa konfrontasi Irian Barat pada tahun 1957 yang membuat pelajar Indonesia melanjutkan studi di Amerika. Penanaman modal asing atau PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global dan peningkatan kualitas laporan keuangan. Akuntansi di Indonesia telah ada sejak abad ke-17 dengan bukti pencatatan keuangan yang dibawa oleh pedagang-pedagang asing seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol. Lalu ada perkembangan akuntansi di dunia. Yang pertama ada akuntansi periode Mesir. Sekitar 3000 sebelum Masehi, sistem pencatatan keuangan sederhana digunakan untuk mengelola pajak dan transaksi perdagangan. Sekitar 2500 sebelum Masehi, sistem pencatatan yang lebih kompleks digunakan untuk mengelola keuangan kerajaan dan proyek-proyek besar. Penggunaan papirus digunakan sebagai media pencatatan keuangan dan administrasi. Yang kedua, akuntansi periode Babilonia. Pada waktu sekitar 3500 sebelum Masehi, sistem pencatatan akuntansi periode Babilonia dengan menggunakan tablet tanah liat yang menggunakan tulisan cuneiform. Jenis pencatatannya berupa 1. Penerimaan yang berisi jumlah barang dan uang diterima, nama pemberi dan penerima, serta tanggal. 2. Pengeluaran berisi daftar kekayaan dan uang yang dibelanjakan, kerugian serta pembelian. 3. Laba berisi laba yang diterima, nama orang yang memberikannya, alasan serta tanggal. 4. Produksi berisi daftar apa yang dibuat, kepada siapa barang dijual. 5. Obligasi berisi jumlah uang yang dipinjam, tingkat bunga, nama kreditor, saksi, tanggal, waktu pembayaran, nama debitur, dan metode pembayaran. Yang ketiga, akuntansi periode Tiongkok. Pemerintahan Tiongkok menggunakan akuntansi sebagai alat evaluasi untuk mengukur efisiensi dan pelaksanaan program-program pemerintah. Dinasti Zhou dianggap sebagai salah satu periode penting dalam perkembangan akuntansi di Tiongkok. Pada masa ini, sistem akuntansi digunakan untuk mengelola keuangan negara dan memantau kinerja pemerintah. Yang keempat, akuntansi periode Yunani. Pemerintahan Yunani menggunakan akuntansi untuk mengawasi uang masuk, keseimbangan pengeluaran, dan mencapai keseimbangan keuangan. Sistem akuntansi pada periode Yunani melibatkan administrator dan supervisor yang mengelola akun harian dan mencatat transaksi keuangan. Yang kelima, akuntansi periode Romawi. Pada masa ini hanya ada sedikit bukti yang menjelaskan secara akuntansi dikarenakan banyaknya catatan pembukuan yang dibuat menggunakan tablet lilin dan sangat mudah rusak. Terdapat sebuah buku harian yang dicatat atas pemasukan dan pengeluaran dan sebuah kode, Code Accept et Expensi sama dengan buku kas yang dimasukkan setiap bulannya di dalam buku harian itu. Selain itu, Halbert menuliskan artikel yang menjelaskan perkembangan akuntansi. Pada tahun 1775 mulai diperkenalkan pembukuan single entry dan double entry. Pada tahun 1800, neraca dijadikan sebagai laporan utama dalam suatu perusahaan. Pada tahun 1825 dikenal dengan akuntan pemeriksa keuangan atau financial auditing. Pada tahun 1850 neraca sebagai laporan penting digantikan oleh laporan laba rugi. Pada tahun 1925 mulai berkembang akuntan publik, akuntan pajak, akuntan pemerintah, dan norma pemeriksaan akuntan. Pada tahun 1950 sampai 1975, akuntansi menggunakan komputer perumahan prinsip akuntansi analisis cost revenue paling dikenal. Konsultan
pajak menjadi profesi dan munculnya jasa manajemen. Pada tahun 1975, timbulnya manajemen sains, sistem informasi makin canggih, teori sibernetik, sistem review mulai dikenal, dan social accounting yang memengaruhi lingkungan masyarakat. Selanjutnya, perkembangan akuntansi di Indonesia. Sistem akuntansi kontinental diperkenalkan oleh Belanda pada abad ke-16 dengan praktik pembukuan pertama kali tercatat pada 1747 di perusahaan Amboin Skitch. Pada tahun 1960-an, sistem Anglo-Saxon diperkenalkan dan menggantikan sistem kontinental berkat penanaman modal asing dan pendidikan akuntansi di Amerika. Jurusan akuntansi dibuka di Universitas Indonesia pada 1952. Diikuti oleh institusi lain seperti Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dibentuk pada 1973 untuk menyusun standar akuntansi dan kode etik profesi akuntan dengan adopsi standar akuntansi keuangan atau SAK yang mengacu pada IFRS sejak 2008. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik akuntansi di Indonesia dengan penggunaan software akuntansi modern dan sistem enterprise resource planning. Selanjutnya, pemberian gelar akuntan di Indonesia. Gelar akuntan di Indonesia diatur melalui regulasi dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, bukan oleh pemerintah. IAI berperan penting dalam pengembangan standar akuntansi di Indonesia dan mengatur pemberian gelar akuntansi pada para ahli akuntansi. IAI membuka dua organisasi, yaitu Seksi Akuntan Publik dan Seksi Akuntan Pendidik. IAI terus berkembang dan membuka kompartemen sesuai bidang kerja anggota seperti kompartemen akuntan publik, kompartemen akuntan pendidik, dan kompartemen akuntan manajemen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.